Selamat datang, Mystikus Channel. Siapakah Syekh Kiai Haji Ahmad Al-Mutamakin? Beliau adalah tokoh besar yang hidup sekitar tahun 1645 hingga 1740 Masehi. Beliau menjadi cikal bakal perkembangan pesat ajaran Islam di Kajen dan sekitarnya. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi berdirinya banyak pondok pesantren. Kini, pesantren menjadi ciri khas yang melekat di desa Kajen. Masyarakat di wilayah Pati sangat meyakini beliau sebagai waliullah. Mereka percaya Syekh Mutamakin memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Sejarah mencatat beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram. Tepatnya pada paruh kedua abad ke-17 Masehi. Syekh Ahmad Mutamakin lahir di desa Cebolek. Lokasinya sekitar 10 km dari kota Tuban. Oleh karena itu, masyarakat di daerah asalnya sering memanggil beliau Mbah Bolek. Gelar Al-Mutamakin ia dapatkan setelah menuntut ilmu di Timur Tengah. Gelar ini memiliki arti orang yang meneguhkan hati. Makna lainnya adalah seseorang yang diyakini akan kesuciannya. Seluruh hidupnya beliau abdikan sepenuhnya untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan intelektualnya membawanya hingga ke Yaman. Di sana, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Zain Al-Yamani. Sang guru merupakan seorang mursyid sufi dari tarekat Naqsyabandiyah. Beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Yaman pada masa itu. Tidak ada catatan pasti kapan Syekh Mutamakin berguru di Yaman. Namun, para sejarawan membuat perkiraan berdasarkan data keluarga gurunya. Mereka menyimpulkan Syekh Mutamakin belajar di sana sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Silsilah Syekh Mutamakin masih bersambung dengan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Beliau juga punya terah keilmuan karena keturunan dari Sumohadinegoro atau Pangeran Benowo II, putra dari Sumohadiningrat atau Pangeran Benowo I, yang merupakan putra dari Sultan Hadiwijaya. Syekh Ahmad Al-Mutamakin juga diketahui memiliki banyak karomah atau keistimewaan supranatural, berikut di antaranya. 1. Nafsunya menjelma menjadi anjing dan serigala. Mbah Mutamakin memang sering riyadloh, melatih jiwa, dengan berpuasa, hingga pada suatu hari ketika beliau sedang menjalankan riyadloh dengan tidak makan dan minum selama 40 hari. Menjelang berbuka beliau memerintahkan istrinya untuk memasak makanan yang lezat guna menguji nafsunya. Sebelum makanan dihidangkan, beliau mengikat diri pada tiang rumah. Setelah makanan disajikan, nafsu makan dan syahwatnya berontak ingin menyantap makanan yang ada di hadapannya. Tapi nafsunya dikendalikan dengan segala usaha dan kekuatan. Karena kalau nafsu dan syahwat diperturutkan, maka akan membawa dampak yang tidak baik. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf, ayat 53. Atas kehendak Allah beliau akhirnya mampu mengalahkan hawa nafsunya. Seutama-utamanya jihad adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Nafsu dan syahwat yang dikendalikan tadi akhirnya keluar dari tubuh Mbah Mutamakin, dan menjelma menjadi 2 ekor binatang, yaitu anjing dan serigala. Binatang tersebut diberi nama Abdul Qohar dan Komarudin. 2. Dicoba ilmunya malah jadi muridnya. Seorang ulama, bernama Ki Kedung Gede, bermaksud menguji ilmunya Mbah Mutamakin dengan berbagai pertanyaan. Namun belum sempat menyatakan maksudnya sudah keduluan pernyataan bahwa beliau akan berguru kepadanya, karena huruf alif saja beliau tidak tahu. Pernyataan tersebut membuat si ulama kaget dan panik, sehingga tidak jadi bertanya. Waktu duhur tiba, ia pamit mau sholat duhur di Masjid Kajen.
Ketika selesai sholat, ia melihat-lihat suasana di dalam masjid. Dilihatnya tulisan melingkar di langit-langit masjid dan tulisan pada papan yang terletak di dalamnya. Ulama tersebut merasa ilmunya habis, dan tidak setingkat dengan ilmunya Mbah Mutamakin. Segera ia kembali ke hadapan Mbah Mutamakin dan menyatakan ingin berguru kepadanya. 3. Dibebaskan dari hukuman mati. Peristiwa 2 ekor binatang yang diberi nama seperti nama manusia dan gemarnya Mbah Mutamakin nonton wayang dengan cerita Bima Suci dan Dewa Ruci, membuat geger dan gempar masyarakat, terutama di kalangan para ulama, sehingga membuat mereka ingin mengadili beliau, karena perbuatannya yang dinilai melanggar syariat Islam itu. Berkumpullah sebanyak 142 orang terdiri para alim, aparat pemerintah dan undangan lainnya. Tetapi Mbah Mutamakin kelihatan tenang dan tetap berwibawa. Sungguh di luar dugaan sidang yang berlangsung lama itu tidak membuahkan keputusan apapun, karena banyaknya yang pro dan kontra. Kemudian aparat pemerintah memberikan keputusan bahwa persoalan Mbah Mutamakin dianggap selesai dan dinyatakan bebas hukuman untuk menuju persatuan umat. 4. Tempat tawasul yang diijabah. Menurut cerita ada 3 tempat tawasul yang banyak diijabah oleh Allah dengan menggunakan hataman Al-Quran 30 juz. Yaitu Mbah Syamsuddin Batu Ampar, Mbah Holil Bangkalan dan Mbah Mutamakin Kajen. 5. Pergi haji diantar jin dan meladang. Mbah Mutamakin ketika melakukan ibadah haji ke Tanah Suci diantar oleh muridnya dari bangsa jin, pulangnya dipindahkan ke seekor ikan meladang. Di tengah samudera beliau dibawa oleh ikan tersebut, kemudian didaratkan di sebuah pantai yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian bertempat tinggal di Desa Cebolek dan terakhir di Desa Kajen. Di desa inilah beliau menyebarkan agama dengan membuka lapangan pendidikan Islam, untuk mencetak kader-kader Islam guna menyambung perjuangan beliau. 6. Asal-usul dinamakan Desa Kajen dan bertemunya dengan lelaki tua. Ketika beliau Mbah Mutamakin masih tinggal di Desa Cebolek, pada suatu malam selesai sholat Isya, beliau melihat ke arah barat ada seberkas cahaya yang menjulang ke langit. Beliau ingin membuktikan ada apa dengan cahaya tersebut. Lalu dicarilah asal keluarnya cahaya, dan sampailah beliau di sebuah gundukan tanah di sebelah barat perguruan Islam Matoliul Falah Kajen. Di situ beliau berjumpa dengan seorang lelaki tua bernama Mbah Syamsuddin yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan Mbah Syamsuddin ini, atau yang dikenal dengan nama Surya Alam adalah orang pertama yang menempati Desa Kajen. Kemudian Haji Syamsuddin mempercayakan dan menyerahkan Desa Kajen kepada Mbah Mutamakin. Dari peristiwa inilah, kemudian desa itu dinamakan Desa Kajen, yang berarti Kaji Jen. Pak Kaji sendirian di Desa Kajen. Bekas kediaman Mbah Syamsuddin terletak di sebelah utara perguruan Islam Matoliul Falah, yang sampai sekarang periginya, sumurnya, masih terawat dengan baik. Adapun makamnya terletak di sebelah barat makam Kiai Haji Syaikh Ahmad Mutamakin atau di sebelah selatan telaga. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.